Nah ini ya yang bisa kita lakukan dengan tes ASIRA itu banyak macam ya, kromosom kita cek ya. Nanti kalau Bu Citra masih ikut ya, cukup kaget juga ya. Wih, bisa tahu ya dok ya, gangguan alerginya karena genetik ya, dan genetiknya dari ayahnya. Ya karena disebutin ya kromosom mil. Ya oke ya, lucu ya. Ya ini alat kita ya, lucu sekali ya. Tesnya lengkap, biayanya jauh lebih murah ya. Maksudnya ya kayak gini ya. Kayak gini kurang lebih ya. Menarik lah ya. Saya sendiri senang sama ASIRA ya. Senang banget ya. Dan saya bersyukur saya mengenal ASIRA, saya bisa mengoperasikan ASIRA, dan saya diajari oleh guru yang baik. Ya sayangnya guru saya sudah meninggal dunia, ya kita cuma bisa berdoa, mudah-mudahan karena amal baik beliau bisa diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Oke, sekarang kita bahas. Kita mau tahu, ini adalah semua yang dites menggunakan ASIRA. Ya. Ini saya kerjakan tesnya pada bulan 10, ya, bulan 10, 1 Oktober. Ya. Ini tesnya namanya Abimana Yudi. Tapi hasil tesnya tidak kelihatan, karena yang saya lihat ada cuman halaman di belakangnya, halaman yang kita tes. Ini tanggal 1 Oktober kita tes, ya jam 10.41 ini hasilnya. Ya. Ini loh yang kita tes, yang mau saya tunjukkan di garis merah, ini adalah kebutuhan suplementasi yang kita tes. Coba Bapak Ibu lihat. Amino asid, ini Bapak Ibu yang saya tes. Jadi halamannya berapa? Dari halaman 36 sampai 122, itu adalah semua yang kita tes. Bayangin, ngitungnya kayak gini nih Bapak Ibu, sebanyak ini yang kita tes. Jadi inilah semua yang kita tes yang kekurangan asam amino. Jadi kita langsung tahu apapun yang muncul di sini, itu berarti yang bermasalah. Nih, ini seluruh asam amino. Kita cek semua asam aminonya. Kemudian kadar antioksidannya kita cek. Nih Bapak Ibu. Ini antioksidan semua ini. Lah, yang warnanya ungu, ini masalah CT scan kepala. Ini sekalian halamannya saya jadikan satu Bapak Ibu. Ini CT scan kepala. Jadi di otak itu problemnya apa? Apakah perlu ada aluminium, perlu didetok? Apakah gara-gara vaksin? Apakah gara-gara yang terganggu asosiasi korteknya kayak saya? Apa basal ganglianya? Apa gara-gara kekurangan vitamin? Kita bisa tahu errornya karena apa di bagian otak, ya kan? Unik ya. Jadi saya tunjukkan lagi. Saya senang cerita yang ini. Ini semua bagian otak. Apakah yang terganggu otak bagian satu, frontal sama kortek? Ini pasti tukang ngamuk, tukang emosi, gangguan bicara. Parietal, orang yang nggak bisa membedakan kiri sama kanan. Temporal, orang yang gangguan bicara. Osipital, orang yang gangguan divisus. Kadang dikasih warna bingung. Gak bisa ngapali warna-warna. Ya ini orang yang ada di osipital ini. Ya. Semua ada, dan ini sudah ada videonya. Tinggal ditonton di YouTube Mata Hati. Jadi ini yang namanya CT scan kita atau MRI kita itu sudah ada. Ya, ini. Kemudian kita lihat masalah enzimnya. Ini gangguan enzim. Ya, bagian yang di basa alkalinnya. Kemudian kita lihat bakteri baiknya. Ini untuk melihat masalah dysbiosis. Dok, kok gambarnya merah, dok, bakteri baik? Iya. Karena ini kan ada suplemennya, ya kan? Kita kasih Synbio kan, nah, makanya dikasih gambarnya merah. Ya kalau enzim ya udah tahu menurut akhir tadi kan. Kok tadi antioksidan apa? Aksa sama biostrat. Ya, asam amino, biostrat. Ya sama yang dikasih ya. Nah, ini semua nama bakteri ini, semua bakteri ini ada nih dari A sampai Y. Banyak ya namanya bakteri ya. Ya ini dicek satu-satu ya. Di dalam tubuhnya ada apa. Saya mulai kebayang nih ceritanya Bu Dwi ya. Bu Dwi Mama Yahyo ini. Dysbiosis gak mari-mari dok. Bayangke bakteri ini segini banyak. Belum nanti jamur, belum nanti virus, belum nanti cacing, belum nanti parasit yang lain. Bayangin perang kita mau berapa kali selesai. Langsung ketawa dia. Kalau dia ada di grup pasti ketawa ngakak dia. Wah, pantas gak selesai-selesai. Iya, semakin banyak kebun binatangnya ya semakin lama kita perangnya. Karena belum tentu programnya sama. Ada tipe-tipe tertentu yang kebal terhadap terapi. Ada yang memerlukan terapinya lebih dari 1 kali terapi. Nih, sampai kadar toksinya kita tahu. Ini lagi-lagi masalah enzim, masalah bakteri baik. Ini yang kita lakukan. Hubungannya apa, dok? Bakteri baik ini sama otak ini. Gara-gara ini otaknya error. Behavior, cognitive autism nih. Ceritanya di sini nih. Langsung sekarang orang-orang
pantesan ya anakku dikasih Sinbio, pantesan ya anakku kok dikasih obat cacing, ya nih. Ya. Banyak orang tua yang meremehkan obat cacing. Banyak orang tua yang meremehkan Sinbio. Ini loh. Kalau itu nggak diperbaiki, ya anakmu tetap error. Nih. Makanya kan selalu saya ngomong, nggak boleh dipisah. Pemberian Sinbio harus bareng sama Nutraker. Itu udah paling minimal. Nggak boleh lagi dok salah satu aja, nggak boleh. Harus dua-duanya itu bareng. Baru nanti kelihatan kerjanya apa. Karena ini sinkron, kerjanya sama. Ya, mulai ngerti ya. Oke, kita lanjutkan. Ini loh. Kalau ngomong disbiosis, itu nggak ngomongin cuma kuman jelek, kuman yang membahayakan kita. Tapi juga jamur, virus, parasit. Jadi kalau ngomong disbiosis, kenapa saya ngomongnya kebun binatang? Karena makhluk hidupnya itu banyak banget. Kalau bahasa Dr. Mariska itu mikrobiotanya itu banyak banget ya. Ini banyak, ada bakteri, tadi namanya segitu banyaknya. Jamur belum ya, virus belum ya, parasit belum ya. Dan ini hubungannya di anak-anak kita, hubungannya mengganggu di mana? Di sini loh. Menyebabkan keadaan anak-anak kita yang menyerupai autism, menyerupai ADHD, gangguan disleksia, dispraksia, gangguan belajar, gangguan perilaku, gangguan sosial. Langsung ada yang ngomong, pantesan dok, begitu dikasih obat cacing, begitu ditambahin dosis Sinbionya, anakku bisa ngomong lagi dok. Dulu kata-kata yang hilang sekarang muncul kembali. Bener apa bener? Bener kan ya, Mama Davina sudah membuktikan ya. Nah, ya ini loh. Asal kita tahu ilmunya, kita gak nuduh semua orang itu autis. Semua orang bisa punya keadaan kayak gini, kita juga kayak gini kok. Kadang-kadang kita juga kalau ya mohon maaf kita kentut pun baunya juga baunya amit-amit, terutama kalau kita habis sakit, ya toh. Habis kena antibiotik, ya pasti kuman baik kita ikut mati. Otomatis kentut kita jadi bau, ya sudah. Maksudnya kita tidak boleh disbiosis, ya kita disbiosis juga. Yang warnanya ini ungu, ini adalah masalah di otak. Nih, kita cek satu-satu nih. Pembuluh darahnya kita cek, susunan pembuluh darahnya, semua satu-satu nih. Adakah tanda-tanda stroke? Kita cek nih, ischemic stroke. Semua kita cek. Adakah tanda-tanda hidrosefalus? Kita lihat cerebral cortex-nya, semua kita cek nih. Bagian pendengarannya gimana? Kita cek semua, frontal lobe-nya gimana, matanya gimana. Semua kita cek nih. Semua dikerjakan menggunakan Asirah. Ya, jadi sekali kerja, semua dikerjakan. Saya tinggal gosip biasanya sama pasien, tinggal ngobrol. Yang lainnya enggak usah kita bahas lah ya, terlalu banyak nanti ya. Oke. Ini kasihan ya teman-teman, banyak yang keluar masuk ya, karena sinyalnya mungkin enggak bagus ya. Oke. Yang hijau ini genetik. Kromosomnya kita cek satu-satu. Nih, kromosom. Apakah gangguan itu disebabkan karena gangguan genetik nih? Kalau gangguan genetik, kromosom yang nomor berapa? Bisa diperbaiki nggak? Kita upayakan, kita reparasi. Karena kan dikasih asam amino. Terus yang kedua nanti kita terapi dengan BICOM. Informasinya kita benerin. Ya. Oke, menarik ya? Menarik ya. Nanti kita lanjutkan karena menarik. Ini kekurangan enzim, coba dilihat. Kita langsung tahu problemnya di mana. Jadi Bapak Ibu kadang, dok enzimnya yang keluar cuma 5, tapi yang dites itu segini banyaknya Bapak Ibu. Nih ada asam aminonya juga kita cek nih, asam amino kita cek nih, esensial maupun yang non esensial kita cek nih. Fatty acidnya kita cek, mineralnya kita cek nih, semua kita cek. Tuh. Memuaskan nggak kita pakai Asirah? Datanya lengkap, jadi kita bisa membedakan ya gangguan ini disebabkan karena genetik enggak, gangguan ini menyerangnya di otak atau enggak, apa yang terjadi, dan bagaimana dengan isinya, apa yang kurang dari nutrisinya, enzimnya kurang enggak, asam aminonya kurang enggak, kita tahu, bakteri baiknya kurang atau enggak, kita bisa tahu. Nih, fatty acidnya, omega 3, omega 6, ini parasit, tuh, kita periksa parasit. Ini vitamin D, E, F, K, diperiksa. Ini jamur, mulai A sampai jamur itu segini banyaknya loh. Halo Ibu Dwi, kenapa kok di anakmu balik-balik disbiosis? Kok jamur lagi? Nah, yang kita tahu kan cuma kandida. Nah, kandida itu apa cuma satu macam?
Ini loh Candida, ada Candida albicans, Candida geotrichum, Candida rhodotula, Candida tropicalis, belum lagi yang namanya aneh-aneh ini. Oke, jadi jangan, kalau saya harapkan ya Bapak Ibu jangan terlalu berpikir kalau kita itu pengen ngelamin terapinya anak Bapak Ibu tuh nggak pernah terbesit pikiran kayak itu sama sekali enggak. Ya, buat apa? Kita tuh pengennya juga cepat tuntas, cepat selesai. Tapi coba lihat musuhnya. Musuh kita coba dilihat. Banyaknya kayak gini tuh. Nih. Tuh. Sampai Z. A sampai Z. Terus levelnya juga kita bisa tahu nih. Level jamur. Gitu. Terus ini kebutuhannya apa? Anakmu kurang apa? Kurang asam amino, kurang antioksidan, kurang fatty acid, kurang probiotik, kita bisa tahu nih. Kalau glutathionnya di mana? Ini antioksidan. Ya, mantap ya yang diperiksa ya. Ini untuk memperbaiki pencernaan apa yang dibutuhkan? Nih. Gangguan di hepatik fase, gara-gara nggak bisa membuang racun karena apa? Karena kekurangan nutrisi. Ini bisa kita cek. Ya, sebenarnya banyak ya, tapi capek ya, tak kasih kotak-kotak aja. Ya. Ini hepatik fase yang aku cerita tadi. Ya. Nggak bisa membuang racun di fase mana? Fase 1 atau fase 2? Dok, balikin lagi dok, yang tadi dok. Oke, ini loh. Fase 1 atau fase 2. Ya, kalau fase 1 ketemunya ini, fase 2 ketemunya salah satu dari ini. Oke. Ini fase 1, fase 2. Racun masuk sini, ini nama prosesnya, ini nutrisinya supaya bisa pindah ke sini. Kalau nggak ada ini, nyantol di sini. Di sini sudah pindah sini, ini prosesnya, ini butuhnya. Nggak ada ini, nggak bisa keluar dari tubuh. Ya, gampang ya. Rata-rata ya kekurangan nutrisi kalau kita ngomong. Ini kebun binatang, bakteri. Ini bakteri. Ini bakteri. Ya, bakteri sudah ada, ditambah lagi bakteri yang lain. Ya ini datanya diupdate terus nih. Babesia, Bartonella, Borrelia, ini Lyme. Ini mikroorganisme stres, bakteri, fungus, parasit, virus, worm. Ini mineral yang kurang. Perbandingan mineralnya gimana? Kalsium sitrat, kalsium glukonat, kalsium laktat. Loh. Dengan Asira itu lengkap, Bapak Ibu. Nih kebutuhannya ini. Ini namanya jamur udara yang kadang-kadang ikut ketelen. Nih, ya. Yang ada di belakangnya AC, yang tukang bikin hidung mampet sama bersih itu ini. Yang nempel di kamar mandi yang hitam-hitam ya ini. Ya. Nih racunnya, levelnya racunnya ketahuan nih. Ini namanya cacing. Ini cacing. Namanya cacing ini. Nematoda ini namanya cacing. Ascaris lumbricoides ini cacing apa ya? Cacing tambang yang besar 30 sampai 1 meter yang bisa dimuntahkan yang panjang yang ini ya. Kalau yang ini Enterobium vermicularis itu cacing kremi. Ya. Trichuris-trichuria ini cacing cambuk yang nggak bisa dibunuh sama kombantrin. Oh, nggak bisa dibunuh ngapain diminum ya. Ya, ini kekurangan neurotransmitter ya. Garai gak fokus ya. Garai gak fokus ya. Ini endorfin yang membuat anaknya jadi nggak ada rasa sakit ini. Neurotransmitternya ada di sini semua. Ini bakteri jelek. Tuh. Seneng ya Bapak Ibu ya. Nih, kekurangan nutrisinya yang mana? Nih, kita ukur. Ini bakteri oportunistik ya, yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan ini ya, oportunistik. Nih ya, antioksidan, oksidatif stres, tanda-tanda antioksidan ya, kurangan antioksidan. Ini namanya parasit nih. Namanya parasit. Ya, kalau di Asira diurut dari A sampai Z, dari A sampai Z. Jadi kebayang enggak? Kenapa kalau kita lawan dysbiosis itu enggak pernah selesai-selesai? Ya, ya ini tuh. Parasit sampai level berapa ada. Ini yang gangguan di pencernaan. Biasanya kalau ketemu ini hati-hati ya. Hati-hati ketemu Helicobacter pylori ini sakit lambung. Ya. Sakit mah. Ya. Kita lanjutkan lagi. Nih, ini diupdate ya. Kalau Asira diupdate, otomatis datanya nambah nih. Jadi selalu ada yang baru nih. Jadi beda sama yang tadi nih, nambah lagi. Ini nambah lagi. Kebutuhan suplemennya apa lagi? Nih, mineralnya diukur semua.
Ini virus, namanya virus dari A sampai C. Aku nggak tahu COVID ada nggak di sini ya? Ada nggak COVID ya? Aku belum cek ya. Oh nggak ada. Corona. Oh ini coronavirus ada ini. Tapi yang COVID nggak ada. Adanya cuma corona. Ini coronavirus doang. Hilang deh. Oke. Ya ini dari C sampai Z. Ya, ini namanya virus tok ini. Makanya kadang-kadang kan kita ngomong, kalau Bapak Ibu infeksi batuk pilek coba, kalau tidak bisa sembuh-sembuh coba ke kita. Barangkali kita punya informasinya bisa kita obatin pakai Bicom. Ya, ini ada cacar air nih, varicella ya ada ya. Yang kemarin ketemu lucu ya, ada Shopee, ada Shopee papiloma ya, satu pasien saya kemarin ini. Terus saya juga nggak tahu, saya sama-sama baca, ini kok Shopee kok bukan Tokped ya. Ternyata ini namanya virus ya, yang menyebabkan kanker ya, papiloma ya. Ini kebutuhan vitaminnya juga kita cek. Nah ini mulai diupdate nih, asiranya diupdate nih. Ini bakteri, jamur. Ini update nih. Lama-lama aku capek juga nih ini. Ini cacing. Ankylostoma itu cacing, ini antrak, ini parasit cacing, gitu. Ini bakteri, ini ada jamur, ya nyarinya susah Bapak Ibu. Ini banyak Bapak Ibu, ini bakteri, parasit. Ya. Jadi aku nggak ngerti lagi, sudah tidak saya kotak-kotakin lagi karena nyarinya capek. Ya karena setiap ada update dia ngisi nih, parasit ada di sini, ada virus ada di sini, ya. Ini ada parasit lagi. Waduh, nggak ngerti lah. Mau ngotak-ngotaki mabok saya, wis tak biarin aja nih. Ada bakteri di sini, ya. Mungkin COVID ada di sini, aku juga nggak tahu nih. Ya. Apalagi nih, ada parasit. Ya. Ya, suruh nyari metani gini lama-lama ya capek juga ya. Parasit ini ada parasit lagi di sini, ada jamur ya. Mabok ya, mabok bener ya. Nih, ya virus influenza C, influenza tahun 92, influenza vaksin lah ini vaksin influenza ya. Ini dari mana lagi nih? Vaksinasi meningitis, oke. Ini vaksinasi MMR, oke. Makanya kita bisa membersihkan vaksin ini parasit, ya. Protozoa, banyak virus, Cocombera virus, ini virus yang ditularkan dari nyamuk.